warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Pratiwi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aliran klasik dan modern pada pendidikan anak. Yang pertama, nativisme. Menurut pendapat saya, aliran nativisme adalah perkembangan manusia yang sudah ditentukan oleh faktor pembawaan sejak lahir. Faktor pembawaan itulah yang menghasilkan perkembangan seorang anak. Perkembangan nativisme tidak bisa diubah dan dipengaruhi. Baik buruknya perkembangan seorang anak ditentukan oleh pembawaan sejak lahir. Contoh dari pandangan nativisme ini, seorang anak yang mirip dengan orang tuanya secara fisik, mewarisi sifat dan bakat. Misalnya, seorang anak yang berasal dari keluarga seni musik, maka anak itu juga akan berkembang di bidang seni musik pula. Yang kedua, empirisme. Menurut pendapat saya, perkembangan empirisme itu perkembangan manusia semata-mata bergantung pada lingkungannya dan pengalaman pendidikannya. Sedangkan pembawaan sejak lahir tidak ada pengaruhnya. Maka peran pendidik sangatlah penting sebab akan mencetak anak didik sesuai keinginan pendidik. Contohnya, seorang anak yang tinggal di lingkungan yang baik dan dididik dengan didikan yang baik, maka anak tersebut akan menjadi baik pula. Yang ketiga, naturalisme. Menurut pendapat saya, aliran naturalisme itu semua anak yang dilahirkan di dunia mempunyai bawaan yang baik. Namun, perkembangan seorang anak ditentukan oleh hasil didikannya. Contohnya, jika seorang anak dididik dengan didikan yang baik pula, maka anak tersebut akan menjadi dewasa yang baik pula. Begitupun sebaliknya. Yang keempat, konvergensi. Menurut pendapat saya, aliran konvergensi ini pertumbuhan dan perkembangan manusia bergantung pada dua faktor. Yang pertama, faktor pembawaan atau bakat. Yang kedua, faktor lingkungan atau pendidik. Contohnya, seorang anak yang memiliki bakat sejak lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa ada dukungan lingkungan yang sesuai. Yang pertama, progresivisme adalah pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau pelajaran. Tujuan pendidikan ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis dan bekerja dengan otak dan hati untuk mencapai tujuan pengembangan bakat dan minat setiap anak. Yang kedua, esensialisme adalah pendidikan yang memprotes terhadap nilai-nilai sosial atau budaya yang tertanam pada warisan budaya atau sosial. Kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur dan bersusah payah selama beratus tahun dan di dalamnya berakar gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Peranan guru kuat dalam mempengaruhi dan mengawasi kegiatan-kegiatan di kelas. Nah, tujuan pendidikan ini untuk menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun bertahan sepanjang waktu dan berharga untuk diketahui oleh semua orang.
Tujuan utama pendidikan ini untuk mencapai standar akademik yang tinggi, perkembangan intelek atau kecerdasan pada seseorang. Yang ketiga, rekonstruksionalisme. Memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah menjadi tempat pertama dalam pendidikan, merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Tujuan pendidikan ini untuk membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, politik yang dihadapi oleh manusia dalam global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Keempat, perennialisme. Perennialisme itu pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai universal itu ada, dan pendidikan merupakan suatu pencairan dan penanaman kebenaran dari nilai tersebut. Guru mempunyai peranan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas. Dengan ilmu pengetahuan, seseorang dapat berpikir secara induktif, maka kebenaran itu dapat dihasilkannya. Tujuan pendidikan ini diharapkan anak didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Dan penjelasan yang terakhir yaitu tentang idealisme. Idealisme itu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Cita adalah gambaran asli yang bersifat rohani dan jiwa dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia idea. Aliran ini beranggapan bahwa yang nyata adalah ide. Tujuan pendidikan ini agar anak didik bisa menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis dan penuh warna, mampu menahan berbagai penuh tekanan hidup, dan pada akhirnya mampu membantu individu lainnya untuk hidup lebih baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi klasik dan modern pada pendidikan anak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.